Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan lanjut pembahasan tentang asuhan kesehatan reproduksi. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Ada seorang perempuan 51 tahun dengan keluhan masa premenopause. Keluhannya disebabkan oleh penurunan hormon estrogen. Bidan dapat memberi phytoestrogen untuk mengurangi gejala-gejala pada masa klimakterium. Jadi yang perlu kita ingat di sini teman-teman, bahwa jika perempuan sudah masuk masa klimakterium atau masa premenopause, yang menyebabkan keluhan-keluhan yang dirasakan itu adalah menurunnya hormon estrogen dalam tubuh. Adapun contoh makanan yang mengandung estrogen yang bisa kita sarankan yaitu kacang-kacangan atau kedelai dan biji bunga matahari. Lanjut, ada seorang wanita haid selalu mundur 7 hari dari tanggal yang seharusnya. Berarti siklus haidnya memanjang lebih dari 35 hari. Diagnosanya ini adalah oligomenore. Oligomenore ini adalah haid yang jarang karena siklus memanjang atau lebih dari 35 hari. Nah, nanti akan ada pembahasannya teman-teman masalah gangguan haid yang lengkap. Nanti ada di poin pembahasan nomor 11. Nah, di sini ada catatan penting juga bahwa amenore bisa ditegakkan jika 3 bulan berturut-turut tidak mens. Oke, lanjut pembahasan ketiga tentang istilah-istilah yang terjadi pada remaja. Yang pertama, dysmenorrhea. Ini yang selalu kita dengar. Dysmenorrhea itu nyeri perut atau kram perut menjelang haid. Kemudian yang kedua, nostalgia itu nyeri payudara menjelang haid. Ketiga, ini maaf ya teman-teman kalau penyebutan saya salah. Yang ketiga, puberage atau tumbuh rambut pubis pada masa pubertas. 4, telarge atau pertumbuhan payudara. Kelima, tanda Hartmann atau bercak darah saat zigot berimplantasi ke endometrium. Keenam, mistless merge atau nyeri ovulasi. Jadi jangan dibully ya teman-teman kalau penyebutan saya salah, karena saya juga baru mendapatkan materi ini saat persiapan P3K kemarin. Di sini saya hanya berbagi ya teman-teman, dan mohon maaf juga jika suaraku kurang enak didengar karena lagi kurang sehat. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 4. Bedanya klimakterium dengan menopause. Klimakterium itu haid sudah tidak teratur selama 3 bulan, wajah panas, susah tidur, dan mudah tersinggung. Sedangkan menopause itu jika haid sudah berhenti selama 1 tahun. Lanjut, ini perbedaan kanker payudara dan fibroedema mamah atau FAM. Kanker payudara itu sama dengan karsinoma mamah. Pada karsinoma mama, benjolan membesar, jadi makin hari makin membesar ya teman-teman. Kemudian nyeri saat palpasi, benjolan sulit digerakkan, disertai perubahan pada kulit payudara seperti kulit jeruk atau pengeluaran nanah atau cairan dari puting susu. Sedangkan fibroedema mama itu atau FAM, benjolannya itu tidak membesar, kemudian tidak nyeri saat dipalpasi dan mudah digerakkan. Lanjut, nomor 6 ini tentang jenis infeksi menular seksual atau IMS. Yang pertama, gonore. Gonore ini gejalanya nyeri saat buang air kecil, keputihan, kencing bernanah, dan perdarahan pasca hubungan seksual. Yang kedua, chlamydiasis atau keputihan disertai bercak darah. 3, bakterial vaginitis. Ini tidak bergejala tapi keputihan yang berbau amis seperti bau ikan. Yang keempat, sifilis. Gejala awal sifilis primer itu luka di sekitar wilayah genitalia dan tidak nyeri, kadang sembuh sendiri, muncul pembesaran kelenjar getah bening. Kemudian ke sifilis sekunder, timbul ruam atau kemerahan di tubuh atau daerah telapak tangan dan kaki. Sedangkan sifilis tersier sudah kerusakan jantung dan sistem saraf. Selanjutnya, HIV/AIDS ini diketahui dengan pemeriksaan ELISA test. Kemudian herpes merupakan luka lepuh berisi cairan berwarna merah di sekelilingnya dan muncul secara berkelompok. Luka terasa gatal dan panas. Nah, selanjutnya Candyloma acuminata atau kutil kemaluan merupakan lesi atau kutil di sekitar kemaluan. Bentuknya seperti kol.
Lanjut, trichomoniasis merupakan keputihan berwarna kuning kehijauan, berbuih dan berbusa. Jadi ini kata kunci trichomoniasis itu keputihan yang berbuih dan berbusa. Lanjut, candidiasis merupakan keputihan menggumpal berwarna putih seperti susu basi. Sedangkan pada candidiasis ini kata kuncinya yaitu keputihan yang seperti susu basi. Lanjut, ibu mengalami keguguran berulang. Butuh pemeriksaan apa? Lanjut, ibu mengalami keguguran berulang. Ini yang ditanyakan, butuh pemeriksaan apa? Jadi pemeriksaan yang dibutuhkan oleh ibu yang selalu mengalami keguguran yaitu pemeriksaan TORCH atau Toxoplasma rubella cytomegalovirus atau CMV dan herpes. Kemudian selanjutnya syarat IVA test. Yang pertama itu tidak menopause, kedua tidak haid, 3. Tidak berhubungan badan kurang lebih dari 24 jam atau 1-2 hari terakhir, dan tidak hamil. Selanjutnya IVA test dilakukan saat sudah seksual aktif. Jadi ini bagian dari syarat IVA test ya teman-teman. Oke, ini pembahasan nomor 11 tentang gangguan haid. Ini yang saya katakan tadi ya teman-teman, bahwa pembahasan haid yang lengkap itu ada di poin nomor 11. Jadi ini adalah tabel yang bisa memudahkan kita untuk membedakan hipomenore, hipermenore, ilegomenore, polimenore, dan diagnosa gangguan haid lainnya. Jadi kita mengelompokkan dari lama dan banyaknya darah haid yang keluar tiap bulan dan siklusnya. Yang pertama, kita lihat dari lama dan banyaknya darah haid yang keluar tiap bulan. Itu ada dua, yaitu hipomenore dan hipermenore. Hipomenore adalah haid sebentar dan jumlah dalam satu siklus sedikit. Jadi haidnya sedikit teman-teman. Kemudian hipermenore itu adalah haid yang lebih banyak dan lama. Biasanya lebih dari 7 hari. Lanjut, kita lihat dari siklus haidnya teman-teman. Oligomenore ini haid jarang karena siklus panjang, lebih dari 35 hari. Kemudian polimenore kebalikannya, haid sering atau siklus pendek. Siklusnya itu kurang dari 28 hari. Jadi bisa jadi dapat 2 kali sebulan menstruasinya. Kemudian kita lihat yang lain, metrorragia. Metrorragia itu perdarahan bercak di luar siklus. Menorragia adalah perdarahan lebih banyak. Ini jika digabung metrorragia dengan menorragia menjadi menometrorragia adalah perdarahan banyak di luar siklus haid. Ini yang selalu muncul teman-teman, menometrorragia. Kasusnya itu perdarahan banyak di luar siklus haid. Kemudian selanjutnya amenore primer. Amenore primer ini merupakan belum haid hingga umur 16 tahun. Sedangkan amenore sekunder sebelumnya pernah haid lancar, tiba-tiba berhenti selama lebih dari 3 siklus. Jadi teman-teman yang perlu kita ingat bahwa jika berbicara tentang gangguan haid yang lama dan banyak, berarti pilihannya hanya dua, entah hipomenore atau hipermenore. Kalau sebentar dan sedikit itu hipo, kalau haidnya banyak dan lama itu artinya hiper. Ya teman-teman, dan seperti juga jika berbicara tentang siklus haid, maka pilihannya ada dua, oligo dengan poli. Kalau haid jarang itu oli, dan haid sering itu polimenore. Oke, lanjut. Ini ada kasus ibu dengan premenopause yang ingin awet muda datang ke bidan ya teman-teman. Pilihannya di situ bidan memberikan konseling apa, entah memberi obat, memberi vitamin, atau konseling lainnya. Nah ini teman-teman, yang paling memungkinkan dalam soal ini, dalam opsinya adalah menyarankan ibu untuk makan buah dan sayur. Kalau ada opsi olahraga bisa disertai dengan olahraga ringan. Oke, lanjut nomor 13. Pada kasus kanker serviks dengan gejala keputihan banyak dan bau, perdarahan saat kontak badan, nyeri perut bawah, kemudian ada massa atau lesi bergerombol seperti kembang kol, kemerahan, dan mudah berdarah pada daerah porsio. Nah, yang ditanyakan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya itu adalah kolposkopi dan biopsi. Sedangkan yang bisa yang dilakukan di puskesmas itu deteksi dini, yaitu IVA test dan pap smear. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan tentang asuhan kesehatan reproduksi, dan setelah ini akan ada part selanjutnya tentang pembahasan asuhan kebidanan komunitas. Jadi jangan lupa tetap dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman.